Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zil qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdihi wa ashmalahu wa amma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah. Allahumma ij'al afdalas salawati wa azka tahiyyati wa amal barakah ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'di wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin tabarakan bidzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang yaumil Idul Adha, salatul huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa di pagi hari raya Idul Adha yang mulia dan penuh barakah rahmat ini, untuk senantiasa kita semuanya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari semenjak tenggelamnya matahari sampai hari ini kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin revolusi umat manusia yang mengubah tatanan kehidupan ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Adha yang dikenal dengan hari raya haji merupakan bagian rentetan dari sebuah peristiwa besar yang ada di alam semesta ini. Lalu sebagai hambanya, apakah kita tidak bermuhasabah dan merenung bahwa hari raya Idul Adha ini adalah bagian dari fenomena besar yang terjadi di muka bumi ini. Hari raya Idul Adha menapak dilasi kehidupan dari keluarga besar baginda, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam
Nabiullah Ismail alaihi salam dan ibunda Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil di dalam merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya haji ini. Yang pertama adalah hikmah daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 3,5 juta lebih banyaknya jamaah di Makkahul Mukarramah pada hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji adalah rentetan peristiwa besar yang menakdirasi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana beliau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai ilah yang wajib disembah oleh kita semua yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah haji di Makkahul Mukarramah dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika. Mereka datang bukan karena sesuatu hal. Mereka datang memenuhi panggilanmu ya Allah adalah untuk semata-mata mencari ridho dan kemuliaan-Mu ya Allah. Bahkan ibadah haji yang kita lakukan dan mereka lakukan adalah bukan karena disebut ibu haji atau bapak haji, tetapi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka yang melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimensi yang kedua, hikmah yang kedua dari pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah dimensi ketaatan kepada Allah dan kesabaran. Sebagai muslim, sebagai hamba yang beriman, yang pertama adalah karakter seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam harus dijadikan idola ayahanda di zaman ini. Nabi Ibrahim tidak serta-merta beliau menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian, tanpa pengorbanan, bahkan tanpa adanya agitasi dan provokasi dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nabi Ibrahim sosok ayah yang tegar dan tabah, walaupun beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji untuk mengorbankan anandanya yang sangat dicintainya, yang sangat dicintainya untuk disembelih. Padahal anak itu adalah anak yang sangat dikasihi dan disayang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-umman satajiduni insyaallah minas shabirin. Wallahu a'lam bi muradi. Ayat ini meneguhkan kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail telah sampai dalam pengasuhan, lalu Nabi Ibrahim bertanya dan berkata kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Inni ara fil manam wahai ananda ya bunayya, aku semalam bermimpi anni azbahuka, aku diperintah oleh Allah, aku menyembelihmu. Panjur madza tara, apa pendapatmu wahai anandaku? Perlu kita garis bawahi hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Panjur madza tara ini adalah suatu kata demokrasi dari seorang ayahanda yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kalau kita sebagai orang tua, kita tidak serta-merta melakukan program kita terhadap anak kita yang menjadi soleh dan soleha, tetapi kita tanya, panjur madza tara, bagaimana anakku pendapat bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Karena Nabi Ismail adalah Nabi ananda
diperintahkan bahkan dididik di dalam syariat agama Islam, maka beliau menjawab, ya abatin ya abaku, laksanakan madu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kita nanti dan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat fenomena dan kehidupan zaman anak sekarang, pemudanya. Wahai pemuda di zaman ini, contohlah pribadi Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ismail taat kepada ayahandanya. Yang kedua, Nabi Ismail taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi taatnya kepada siapapun, karena Allah adalah tujuan di dalam kehidupan kita. Fenomena yang terjadi di akhir sekarang ini, hadirin, sidang Idul Adha ini muliakan Allah, bagaimana pemuda-pemudi kita. Bahkan Saul Bibir pernah berkata di dalam sebuah syairnya, ayyuhas suban antum subbanul yawm bi aydikum amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Wahai para pemuda, di tangan kalianlah nasib dan jayanya pemuda dan masa depan umat dan bangsa ini. Kalau kalian rubuh, bahkan kalian rusak, maka rusaklah negeri dan agama ini. Kita lihat bagaimana narkoba merajalela, bagaimana kehidupan liar di kalangan generasi muda kita, geng motor, bahkan apa yang menamakan dirinya orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah tanpa melihat fenomena kelangsungan kehidupan umat Islam saat ini. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibunda Siti Hajar adalah ibunda-ibunda sebagai idola masa kini bagi ibunda-ibunda yang hadir pada hari ini di sholat Idul Adha di Mushola Nurul Huda. Siti Hajar adalah ibunda yang tabah dan sabar, teguh di dalam pendirian, menjaga tauhidnya kepada Allah. Ketika diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk tetap diam di sebuah bukit tandus di Makkatul Mukarramah, tetap ibunda Siti Hajar selalu patuh dan taat kepada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi taatnya kepada siapapun. Akhirnya terbitlah yang bernama Zam-Zam. Ketika ibunda Siti Hajar berlari-lari dari bukit Safa dan Marwah yang disebut dalam ibadah haji bernama Sa'i, disitulah nanti Nabi Ibrahim dan ibunda Siti Hajar mendapatkan air yang bernama air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi atau hikmah yang ketiga dari perjalanan Idul Adha ini adalah dimensi sosial dan pengorbanan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari raya Idul Adha ini sebagai sesuatu yang sangat agung dan besar, di mana pengorbanan manusia, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam diganti dengan yang bernama seekor kibas, fafadainahu bizibhin adzim. Maka Allah mengganti Nabi Ismail itu pengorbanannya dengan seekor kibas yang ada di dalam surganya Allah, diberikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disembelihnya. Dan ketika itu bukan lancar begitu saja Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang berubah menjadi seekor domba, tapi iblis la'natullah, setan laknatullah menggoda Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka terkenallah dengan peristiwa yang bernama melontar jumrah, yaitu menanggalkan, melemparkan, bahkan mengikiskan diri pribadi manusia dari perilaku angkara murka dan kemaksiatan. Yang disembelih oleh kita adalah sembelihlah keangkara murkaan, kesombongan, kebahilan, kebelitan, bahkan apa yang disebut dengan orang-orang yang bahil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna
Intinya adalah bahwa hari raya kurban adalah berdimensi sosial, di mana nanti kita menyembelih kurban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi yang mengalirkan darahnya, bahkan memberikan sesuatu kepada fakir miskin, duafa, dan orang-orang yang tak mampu dan tak berpunya, itu adalah bagian dari perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin jamaah salat Aidil Adha Mushallah Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 hikmah dan dimensi yang kita dapatkan di dalam ibadah kurban. Yang pertama adalah hikmah daripada ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimensi daripada nilai kesabaran yang menjadi sebuah ibadah ritual yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah dimensi pengorbanan dan sosial yang dilakukan oleh kita sebagai muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengakhiri khutbah Aidil Adha yang singkat ini, Al-Fakir mengajak, marilah kita tetap menjaga kualitas ibadah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid kita kepada anak cucu kita, kepada masyarakat dan keluarga kita, kepada anak dan istri kita, dengan apa? Dengan tauhid yang mantap. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Di dalam kitab Kasifatus Syajar, tidak ada yang wajib disembah semata-mata dengan hak dan kebenaran, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mari kita jadikan nilai pengorbanan dan sosial bagian dari menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara sama-sama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil mannan wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu